Dari jauh kita lihat masjid ini sangat bagus sekali. Jadi kalau orang menjelang maghrib bisa duduk-duduk di luar ya. Iya. Ya, kalau bisa ada Masih juga ada dispenser, ada kopi ya kan gitu. Ada ya? Ada. Ada silakan kopi. Ada tahun. Jadi itu memang masjid-masjid sekarang sebelum waktu masuk bisa ngopi dulu. Jadi fasilitasnya lengkap sekali ya. Rumah garimnya sudah seperti rumah sendiri ya. Lengkap tempat semuanya itu mungkin ya. Nih pemandangannya juga bagus. Ini rumah-rumah di sini tertata di tepi kolam, di tepi sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sampai di Masjid Ihsan Sungai Patai, Nagari Sungai Patai. Tadi kita telah berkhutbah di sini. Sebelumnya juga kita sering khutbah kuliah subuh di sini ya. Subuh berjamaah. Masjid ini terletak di Nagari Sungai Patai dan masjid yang sangat bagus. Sehingga kita lihat suasananya sangat luar biasa, pemandangannya dan fasilitasnya. Saat ini kita bersama Ketua Pengurus Tuanku, Hampek Bodi dengan Ustadz Yondri dan juga jemaah kita, bapak-bapak tokoh masyarakat. Jadi saya sangat terkesan dengan masjid ini. Dulu saya ke sini, masjid ini tidak seperti ini. Lalu tiba-tiba saya lihat di pengumuman peresmian Masjid Ihsan Sungai Patai. Loh, kemarin baru saya ke sana, masjidnya kok membangunnya capek banget diresmikan kan begitu. Jadi ini kita minta ini penjelasan daripada beliau dan Pak Ketua dulu atau ini beliau ini Ketua Remaja Masjid, ini pengurus masjid. Tuanku lah dulu nak. Bagaimana masjid ini? Masjid ini diresmikan dan dibangun begitu cepat. Mohon penjelasan ini dari tuanku. Bagaimana pendiriannya, dari mana sumber dananya, dan apa yang terjadi sebelumnya. Sehingga masjid ini cepat dan paling bagus ini. Kalau untuk di daerah seperti ini, di Tanah Datar ini jarang sekali masjid sebagus ini. Mohon penjelasan ini tuanku. Ya. Jadi terima kasih. Kami jelaskan yang pertama sekali dorongan dari masyarakat untuk membangun masjid. Yang kedua, yang pertama dua, dengan inisiatif. Yang pertama kami mulai membangun tahun 2009 boleh, dengan jangka waktu 16 bulan. 18 bulan kalau tidak salah. Ya. Dengan itu dana pasti murni dengan swadaya dan donatur yang ada di Nagari Sungai Patai. Ya. Jadi betul rahmah di tempatnya. Oh, betul rahmah ya. Jadi makanya dari itulah dengan dorongan dari donatur yang begitu besar, maka kami masyarakat ingin pula untuk membangun, maka dengan masyarakat yang dorong bersama-sama bergotong royong, bergoro apa-apa yang diperlukan, terutama untuk melihat batu kan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita itu sebelum dibangun ini ya belukar sansenya belukar pak. Ada kolam ikan, pohon kelapa, daun dan sebagainya. Itu dengan cepat dan tangkas masyarakat sehingga dengan waktu yang pendek bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Itu pak ya. Iya. Baik. Saya melihat kegiatan di sini subuhnya sangat ramai sekali. Ini penjelasan juga ini dari Bapak dulu. Apa trik pengurus tokoh masyarakat untuk meramaikan masjid ini? Kalau Jumat ramai, subuh apalagi ya. Apa saja kegiatan yang kita lakukan terhadap yang jelas masjid? Kegiatannya Pak, kegiatan Parma dengan adanya dari anak-anak SD dari subuh berjamaah. Dan begitu juga daripada remaja masjid dengan mengadakan pengajian dengan terutama dengan kelompok-kelompok yasin dan kelompok-kelompok selawat dan lain sebagainya. Dengan itu kami di Remaja mendorong untuk supaya berjamaah di masjid bersama-sama. Salah satunya dengan mengadakan penceramah setiap subuh Jumat dan setiap malam Sabtu dari anak-anak dan malam subuh Jumat bagi para ulama orang ya kita untuk penceramah. Baik. Saat ini kita bersama Ketua Remaja Masjid. Itu dari Ketua tadi. Kemudian dari Remaja Masjid, apa program sekarang dan apa pula selanjutnya? Ustaz, ya.
Baik, terima kasih Ustaz. Izin kami menyampaikan program-program dari remaja masjid yang telah kita laksanakan kurang lebih 5 tahun. Sebelumnya kita di masjid yang lama, terus berlanjut ke masjid sekarang. Dan alhamdulillah kegiatan kita tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitunya kegiatan yang pasti subuh berjamaah, subuh mabarakah, Sabtu subuh itu kita bergabung bersama 3 sekolah. Ya, SD 2 buah di sini dan juga MTS Sungai Patai. Alhamdulillah kegiatan berjalan alhamdulillah dengan lancar. Kemudian ada juga kita mengikuti kegiatan subuh mabarakah Jumat subuh yang diawali dengan sholat sunnah sajadah. Dan kemudian ada kegiatan tablik akbar PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yang pertama penyambutan 1 Muharram. Kemudian peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan juga wirid-wirid Yasin setiap Senin malam. Kemudian untuk maghrib mengaji, alhamdulillah kita laksanakan setiap harinya dari Selasa sampai hari Ahad. Dan harapan kedepannya kegiatan tetap berlanjut dan mudah-mudahan ada pengkaderan terhadap remaja masjid kita, terhadap anak kemanakan kita, dan juga kami mengharapkan, kami dari pengurus resmi Remaja Islam Masjid Ihsan mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para perantau untuk lebih memperhatikan anak kemanakan kita, karena sedikit prihatin mengenai etika dan adab ya saya, yang zaman sekarang sudah agak memudar. Jadi sekali lagi kami mengharapkan kepada juga perantau juga untuk lebih memperhatikan anak kemanakan kita di Sungai Patai. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat fasilitas ini sudah memadahi. Ya. Jadi harapan itu kepada perantau. Jadi kepada perantau, jika pesan ini sampai, ini perlu bagi kita, generasi kita perlu dipersiapkan. Saya tanya lagi, ambulan sudah ada di sini? Ada, ambulan nagari ada. Alhamdulillah, ambulan sudah ada. Jadi sekarang memang ciri khas masjid itu ada ambulannya. Iya. Nagari itu sudah cukup saya rasa. Tidak perlu lagi masjid pakai itu kan gitu. Satu nagari sudah cukup. Baik. Kemudian dari ayah harapan kepada perantau ini supaya masjid kita lebih apa lagi? Iya. Hendak memperhatikan kami di kampung, memperhatikan supaya kami bagaimana berjamaah, subuh berjamaah. Untuk kegiatan selanjutnya itu ada dorongan dari para perantau. Itu yang kami harapkan. Jadi perantau ini ada dengan bermurah hatilah untuk memperhatikan kami. Dan ini kami contohnya. Setiap subuh Jumat, setiap malam-malam atau hari besar Islam, terus kami adakan walaupun bagaimana ala kadarnya gitu. Demikian, terima kasih. Dari perantau insyaAllah motivasi di perantau ada cukup baik. Alhamdulillah. Jadi rasa syukur kita Masjid Sungai Patai ini, perangkau cukup peduli dan cukup kita lari. Demikian dialog singkat kita dengan pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memperkenalkan bagaimana Masjid Sungai Patai ini. Kita saat ini berada di depan masjid ya. Dari jauh kita lihat masjid ini sangat bagus sekali. Jadi kalau orang menjelang maghrib bisa duduk-duduk di luar ya. Iya. Ya, kalau bisa ada juga dispenser, ada kopi ya kan gitu. Ada ya? Ada disediakan kopi. Ada dalam. Jadi itu memang masjid-masjid sekarang sebelum waktu masuk bisa ngopi dulu. Jadi berbagai cara untuk menarik sekarang. Kalau kita ada subuh berkah namanya. Subuh berkah. Kalau disuruh Karyang itu udah apa sekali lagi itu. Iya, lengkap kita sudah viral ya, ya. Iya. Baik, kita terangkan hari ini. Parkirnya sangat luas sekali. Jadi lihat mobil, ini ada mobil kita parkir. Ini sangat nyaman sekali. Dan alhamdulillah berkah Allah ini toko masyarakat. Saudara masyarakat ya. Kabarnya ada Baitur Rahmah juga bantu ya. Iya. Lebih dari sebagai donatur utama. Donatur utama. Tapi ambo heran dulu, tiba-tiba rancaklah masjid Sungai Patai ke Pondok Masajidan. Tapi terinspirasi masjid orang di luar sado. Ya. Dulu iko pada masjid sungai yang selesai. Dulu iko kan. Jadi masjid Sungai Patai itu terinspirasi. Dulu pada masjid apa? Enggak.
yang di Sijange, main dulu. Dulu Sijange. Ya. Jadi saya melihat dulu awak anda salah Siko. Dulu Siko. Jadi Masjid Ihsan Sungai Patai ini menginspirasi, Pak. Alhamdulillah. Terinspirasi masjid lain. Mulai di Siko keluar orang lah mulai malu masjidnya nak rancak kan gitu. Sungai Patai nan jauh lah bisa rancak. Ya enggak? Di sudut kampung. Di sudut kampung. Kamu kaget kemarin waktu diundang keluar subuh. Alhamdulillah. Mari kita lihat perkara. Para perantau pulanglah. Tapi jam pulang saya. Insya Allah Pak, kalau perantau. Alhamdulillah. Ini ada tokoh masyarakat jujur. Perantau sangat perhatian sekali. Tapi ditingkatkan lagi. Kok ini ke kampung orang jangan tabanam juga di situ, ha. Tanpa mengurangi terima kasih. Memosik juga ke kampung dah agak gitu. Ekonomis. Aku Pak, kalau batu ramah insyaallah Pak nyurang sekuar. Iya. Oh, bet. Bapak musola itu rumah orang kayaknya. Masya Allah. Jadi itulah. Baik. Kita bersyukur sekali. Kita lihat fasilitasnya, tempat berwuduknya ya. Ini sekarang yang kita ya, tempat berwuduk itu jangan jauh-jauh dari masjid. Ada orang bangun masjid, tempat berwuduknya jauh di bawah. Nah, coba lihat. Jadi orang tidak mengkaji. Kadang-kadang halamannya macam-macam aja dibuat. Halaman itu tidak perlu terlalu dipagar-pagar kan gitu. Sampai berwuduknya jauh di bawah. Padahal dia bisa bikin di depan. Malah siap masjid Kubah itu. Kecil. Tapi orang ramai tempat berwuduknya. Ini praktis sekali nih. Ya. Kok di belakang lo dia ada ala lurumi. Nah ini. Kita lihat fasilitas wuduknya. Wahai perantau, lihatlah kampung kita. Nendak pulang cari. Ini. Saya sangat terkesan ya melihat nih, Ustaz. Nah, ini tempat berwuduknya, ya. Ini kamar mandinya, ya. Kalau kawan saya bilang ini sudah seperti keramiknya bintang 5 ini, ya. Alhamdulillah. Jadi kamar mandinya, tempat duduknya seperti keramik hotel bintang 5. Ini masjid di Sungai Patai, alhamdulillah. Ini sangat WC duduk nih, Ustaz. WC duduk ya. Ada juga dibuat 2. Ada WC jongkok, ada WC duduk. Bagaimana gunanya WC duduk ini? Orang yang gemuk, obesitas, itu dia susah kalau dia buang air kecil jongkok. Jongkok susah. Walaupun sunnah Nabi mengatakan jongkok, tapi kalau di tempat tertutup boleh kita sambil duduk kan gitu. Duduk, ya. Jadi fasilitasnya dilengkapi. WC jongkok ada, WC duduk ada. Kalau orang nggak puas mau bokok, WC duduk perlu kan gitu. Jadi masjid sudah memikirkan itu. Ya, alhamdulillah. Harapan kepada para perantau. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini WC-nya laki-laki perempuan sama ya? Beda, tapi bentuknya sama. Sama bentuknya sama. Ini kalau kita tidak perlu buang air kecil, buang air besar, ini bisa langsung. Ya, bahkan di luar itu pun bisa juga dibuat. Kalau ada keramaian tentu BKMT. Iya, bisa juga. Ini luar biasa. Jadi masalah di masjid nggak ada lagi persoalan pelayanan. Tinggal dia awak selenya. Ya enggak? Jadi alhamdulillah Masjid Sungai Patai walaupun berada jauh dari pusat kota, tetapi yang terkesan bagi saya ini, Pak, inspirasi. Begitu selesai Masjid Sungai Patai dan lain bagi sekali. Ya enggak? Alhamdulillah. Masjid Tarata kan gitu, semua. Saya juga terinspirasi dengan ini. Jemaahnya juga ramai. Juga perlu peningkatan kualitas SDM jemaah kan begitu. Bagaimana dia beribadah tuh dan bekonya baik ke Masjid Zong saya pulang. Baiknya jemaah itu di luar duduk tuh Zong namanya tuh. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya dulu Pak Gubernur di hari kerja pertama saya siap Idul Fitri beliau sempatkan untuk datang kemari. Masya Allah. Jadi dulu peresmiannya Pak Gubernur langsung. Gubernur langsung. Sehari sudah rayo. Iya. Masya Allah. Begitu Gubernur. Pak Batu Rahmah. Iya. Dekat dengan Batu Rahmah. Memang Batu Rahmah ini luar biasa. Kalau Bapak pergi ke Masjid Batu Rahmah di Padang, di Bola, itu luar biasa itu. Mewahnya, karpetnya bisa asal dikasih. Iya. Orang jauh di sana, begitu itikaf di sana. Nih, kita lihat dari belakang dulu. Nah, ini luar biasa besarnya, karpetnya luar biasa, kipas anginnya luar biasa, ya. Struktur kepanitiaan ada, Pak. Itu ada struktur kepanitiaannya. Coba disorot, Zis. Siapa saja, lamakan sedikit. Siapa saja nanti yang
ada di struktur ini. Ini dilengkap semuanya. Alhamdulillah lengkap. Ya. Ada ketua, bendahara, sekretaris ya. Jadi Masjid Sungai Patai ini lengkap strukturnya. Yang di rantau mungkin tahu nama orang-orang ini nih. Tahu. Ya. Alhamdulillah tahu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ya. Coba lihat dari sini aja luar biasa ini masjid ini. Ya, ada kaligrafinya ya. Cuman mungkin SDM jemaah ini perlu kita tingkatkan. Siap. Perlu kajian dan perlu nanti anak-anak juga perlu kita tertibkan juga. Siap. Ya. Alhamdulillah. Coba di belakang ada juga ruang yang Masya Allah. Ini di belakangnya. Ya. Jadi fasilitasnya lengkap sekali ya. Rumah garimnya sudah seperti rumah sendiri ya. Lengkap tempat semuanya itu mungkin ya. Nih pemandangannya juga bagus. Ini rumah-rumah di sini tertata di tepi kolam, di tepi sawah. Jadi kepada kita jemaah, jangan menunggu azan datang ke masjid. Kalau orang yang menunggu azan datang ke masjid, dapatnya sedikit. Maka kata Rasulullah, siapa yang ketika berjalan menuju masjid dalam keadaan berwudu, masuk dia ke dalam masjid, lalu dia habis salat sunat tahiyatul masjid, dia duduk, lalu orang azan, dia seperti 3 bintang berkedip. Kalau dia salat berjemaah itu 1 hari saja, sama dengan salat 27 hari. 1 bulan sama dengan 2,5 tahun. Coba dihitung itu. 27 kali 3,270 itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita. Ini tempat tinggal siapa? Dai. Coba kita lihat tempat tinggal dai-nya. Ya. Iya. Ini kalau WC-nya sama laki-laki perempuan ya? Sama bentuknya sama. Ya, ini kita lihat juga lah WC perempuannya. Alhamdulillah. Ini kaum muslimin. Ini terima kasih ini kepada para perantau ya. Ini harus terima kasih kita, Pak. Kalau WC sudah serpoiko, berarti perantau sangat peduli ini. Ya enggak? Iya. Ya. Dan tingkatkan lagi. Kalau bisa nanti ada subuh berkahnya. Jadi ada tempat saya ceramah, itu dia sediakan 10 sak talua. Asal dapat pertanyaan secik, dapat sak talua. Dapat pertanyaan secik. Jadi orang tu ramai datang. Walaupun tidak membawanya pulang oleh haruk yo kan gitu. Di situ baru terbentuk tauhidnya. Jadi memang saya pernah di suatu tempat masjidnya itu dananya hampir 1 miliar. Maka CN kok PT kok separuh balik masyarakat dia. Begitu. Itu yang saya sampaikan. Ada bisa dibuka. Ya. Baik, kita lihat kamar garimnya. Jadi tempat tinggal orang-orang yang mengurus masjid ini tidak boleh acak-acakan. Ya. Dia ustadz, ya, jadi imam. Dia tempat tinggal asal-asalan. Tidak boleh. Kalau dia satu keluarga, dilengkapi semuanya. Ya. Baik, kita lihat. Ini pemandangannya luar biasa ini. Ini di Masjid Sungai Patai ini. Nah, ini tempat garimnya. Waduh, sudah. Ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Ini fasilitas, ada tempat masaknya juga, ya, ada tempat garimnya, ada setingkelnya ke atas, ada. Nah ini, alhamdulillah, ini dia boleh buka nih. Kunci di bawah. Biar, oke, baik. Jadi tinggal lagi peningkatan kualitas ibadah lagi. Ya, kalau fasilitas sudah, kan gitu. Membangun isi Pak. Ya nanti di dalam gua. Ya di dalam. Ya. Baik, alhamdulillah kita masuk lagi ke dalam masjid ya. 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 Mari kita lihat masjid kita dari sini. Ini para perantau lihat ini masjid kita begitu bagusnya. Dari halaman belakang saja sudah nampak bagus. Ya. Coba kita lihat depan belakang hampir sama. Ya kan? Terus depan dan belakang hampir sama. Sama, ya. Sama saya lihat. Cara masjid yang seperti ini. Jadi keindahan itu kaum muslimin sama depan, samping, belakang. Ya. Baik.
Nah, ini ya. Ini yang menarik ini di Masjid Baitur Rahmah ya. Saya melihat setiap masjid yang dibangun oleh Baitur Rahmah ini ada. Ya, benar. Ya, dimanapun masjid yang dibuat oleh Baitur Rahmah ada ini. Kiri kanannya sama. Ini ciri khas kiri kanannya. Ini saya ingat nih. Iya. Di mana-mana ini Baitur Rahmah, walaupun dia mungkin 50% ya. Lebih 50%. Mungkin tidak 100%, ada swadaya masyarakat. Tapi masjid yang dibangun Baitur Rahmah ini ada ciri khasnya ya. Ciri khasnya luar biasa sekali. Ya. Alhamdulillah kalau kita lihat masjid kita ini luar biasa, lebih indah, lebih nyaman. Tapi kenapa hari ini umat tidak nyaman di masjid? Kan gitu. Kalau mau kemarin pergi wirid, makanan cukui, kan gitu. Jadi itu memang kolbu lagi, ya Pak. Iya. Kalau di sana kita sembakonya udah rutin. Satu Jumat pagi 3 juta kita apakan. 130 paket itu sudah ke 52. Kalau bisa kini dibuat pula listnya. Khusus itu. Jadi perantau yang kirim. Sekali seminggunya kirim. Terpisah dari list masjid. List masjid ya. Jadi panitia pembangunan masjid jalan sendiri, list sembako jalan sendiri. Coba studi banding ke sana nanti. Siap. Mungkin bisa. Ya, baik kita lihat kamar garimnya. Sound system. Ini kalau ini sound systemnya udah jutaan ya. Ini pakai Aslay, Pak. Ada 40 juta enggak? 30 juta sound systemnya. Ini kita lihat. Jadi saya jadi masalah ada beberapa masjid. Saya kurang nyaman ceramah di sana. Masjidnya bagus tapi sound systemnya tidak dia. Iya. Kalau ikolah mantap loh. Baras ya. Hah? Iya. Nah, ini sudah terlengkapi termasuk juga fasilitas vakumnya ya. Alhamdulillah. Baik. Semuanya sudah lengkap. Baik kita. Baik, alhamdulillah kita telah membuat profil masjid kita ini. Lasa balik datang dari situ, taklah ada buat tukang doa. Tiba di siko tak datang ke sianu, taklah ada tukang doa. Sehingga doa tu baru nutup, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Ini sejak kapan ini? Adalah guna doa sapu jagat kan gitu. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, minta harapan dari Kanda ini untuk perantau terhadap masjid kita. Perantau Sungai Patai dimanapun berada, karena kondisi masjid kita yang bagus sekarang ini, termasuk masjid yang bagus dan baik di Kecamatan Sungayang. Yeah. Nah, mungkin untuk para perantau harapan kami jangan bosan untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk apapun kepada saran ataupun saran ataupun baik bantuan moral maupun material terhadap perkembangan dan kemajuan masjid kita agar masjid kita ini lebih maju dan jemaahnya lebih banyak. Barangkali itu harapan kami dari pengurus masjid dan masyarakat Sungai Patai. Ya. Baik, terima kasih. Jadi itu harapan yang telah diwakili oleh tokoh masyarakat kita dan pengurus. Semoga Masjid Sungai Patai ini tetap menjadi rujukan buat yang lain. Seperti yang kemarin saya katakan dari tadi, ketika masjid ini mau diresmikan, saya kaget juga. Capek banal patangga mau ke situ masjid itu sebentar. Tiba-tiba keluar kau. Kiranya adalah 18 bulan selesai. Jadi ini menjadi inspirasi dan masjid yang lain sudah bagus. Demikian bersama saya petualangan dakwah anak negeri bersama Haji Hendri Haji Nurma. Nanti silakan kita lihat petualangan dakwah anak negeri bersama saya. Saya punya YouTube itu pertama khutbah, ceramah, podcast di atas mobil, profil masjid dan memberikan bantuan kepada masyarakat setelah selesai ceramah. Dan itu bisa kita lihat. Jadi kita hari ini Ustadz, saya habis ceramah, ada langsung berikan bantuan dan juga ada dananya dari donatur. Tadi di sini mungkin tidak sempat karena kita ada lagi ceramah di sebelah. Mungkin kalau ada kesini lagi nanti kita adakan kegiatan itu. Ya, untuk kedepannya nanti mungkin yang menghubungi Buya itu Ambo juga tidak petangga. Amin, alhamdulillah. Itulah mau cari YouTube ya. Alhamdulillah. Aku tahu mau tadi di Surokariang ada pembagian sembako tadi. Itu pagi. Itu sudah ke 52. Subuh berkah ya. Ya, 3 juta setiap Jumat pagi. Alhamdulillah. Sudah ada sudah dana. Untuk kedepannya kalau seandainya kan
Untuk pengurusan kini kok subuh jadwal subuh untuk Buya ya mungkin enggak ada. Amin. Tapi khotbah masih ada ke depannya. Harapannya subuh berkah itu dulu untuk Masjid Ihsan Sungai Kote. Minimal sekali sebulan. Kalau untuk sekali seminggu mungkin bare. Tapi kita alhamdulillah sekali seminggu cukup dananya. Ada donatur tetapnya. Demikian, terima kasih bersama saya. Semoga ada hikmahnya bagi kita. Ikuti terus bersama Petualangan Dakwah Anak Negeri bersama Haji Hendri Hadi Nurma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Terima kasih.